Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Para hadirin yang terhormat, perkenalkan kami dari kelompok 17 dengan anggota yaitu saya, IG Fatahila dengan NIM E002445, dengan rekan saya Yul Muhammad Ilham dengan NIM E002408. Di sini kami akan membedah secara mendalam sebuah kasus hukum yang sangat kompleks mengenai sengketa waris tanpa meninggalkan surat wasiat dari mendiang Robertus Handoko Tjandra. Baik, analisis ini bukanlah sekedar tugas akademis semata, melainkan sebuah telaah kritis atas keadilan distributif bagi para ahli waris di bawah payung hukum perdata di Indonesia. Baik, semula berawal pada 3 Oktober 2024, Robertus Handoko Tjandra, seorang pengusaha properti sukses di Surakarta, menghembuskan nafas terakhirnya di rumah kasih ibu pada usia 73 tahun. Poin krusial di sini adalah status hukumnya, di mana pewaris tidak meninggalkan satupun surat wasiat, di mana secara otomatis menurut pasal 832 KUH Perdata mengambil alih, di mana seluruh harta peninggalan harus tunduk pada ketentuan hukum waris murni. Baik, mari kita lihat siapa saja yang berdiri di arena hukum ini. Baik, di sisi penggugat terdapat Stefanus serta Monica Tjandra, di mana Stefanus Tjandra berusia 43 tahun yang bekerja sebagai wira swasta bertempat di Jalan Kiai Ngojo nomor 17 Banjarsari. Terdapat pula Monica Tjandra yang berusia 40 tahun sebagai karyawan swasta yang bertempat tinggal di Jalan Diponegoro nomor 33 Lawean, di mana mereka berdua sebagai anak sah dari mendiang Margareta Susanti yang wafat pada tahun 2007. Terdapat pula di sisi tergugat ada Ibu Yulianti Rahayu selaku istri kedua bersama anak hasil pernikahan mereka yang turut terlibat, yaitu Rafael Handoko berusia 13 tahun yang lahir pada 9 Juli 2011 sebagai anak sah dari pernikahan kedua. Dan di sini kami bertindak sebagai kuasa hukum penggugat melalui Bill & IG Law Firm yang membawa mandat untuk meluruskan hak-hak klien kami yang terabaikan. Silsilah ini sudah sangat jelas, di mana pernikahan pertama dengan mendiang Margareta melahirkan 2 anak, yaitu saudara Stefanus dan saudari Monica. Sementara pernikahan kedua yang terjadi pada tahun 2010 bersama Yulianti Rahayu selaku tergugat pada kasus ini melahirkan 1 anak bernama Rafael Handoko. Baik, masalah ini muncul di mana tergugat yaitu Ibu Yulianti mengambil langkah sepihak. Ia menguasai 100% aset seperti memblokir akses gudang, bahkan menutup pintu komunikasi bagi anak-anak dari pernikahan yang pertama. Ia mengklaim semua ini adalah harta bersama atau harta terkini, di mana inilah pemicu gugatan kami pada 21 April 2025. Baik, mari kita lihat inventarisasi objek sengketa dengan total 16 miliar rupiah. Ini bukanlah angka kecil. Kita bicara tentang aset senilai 16 miliar rupiah, di mana terdapat aset yang pertama yaitu gudang komersial, yaitu surat hak milik dengan nomor 2287 dengan luas 1.200 meter persegi yang bertempat di Karanganyar, yang diperoleh pada tahun 1998 dengan harga yaitu senilai 9 miliar 500 juta rupiah. Terdapat juga yang kedua yaitu ruko 2 lantai surat hak milik nomor 0891 dengan luas 2.210 meter persegi yang bertempat di Lawean, Surakarta, yang diperoleh pada 2004 senilai 4 miliar 200 juta rupiah. Terdapat pula yaitu deposito tunai yang berada di Bank Mandiri cabang Surakarta, di mana deposito ini senilai 2 miliar 300 juta rupiah.
Secara kritis kami mengidentifikasi kasus ini sebagai harta bawaan. Mengapa? Karena aset-aset ini sudah dimiliki pewaris jauh sebelum ia bertemu dengan tergugat. Ini adalah kunci dari kemenangan hukum yang bisa kita lalui. Lanjut, kita bisa melihat pada peta yang sudah tertampil, di mana lokasi aset berada di titik-titik yang sangat strategis. Pertama yaitu gudang besar di Jalan Solo Raya Palur, Karanganyar, dan ruko di jantung kota Solo, tepatnya pada Jalan Slamet Riyadi, Surakarta. Secara geografis dan administratif, sengketa ini berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Surakarta. Baik, di sisi penggugat terdapat klaim pokok di mana harta ini merupakan harta warisan murni atau harta bawaan. Lalu yang kedua, terdapat konstruksi loia di mana aset ini diperoleh jauh sebelum pernikahan kedua terjadi karena tidak adanya pencampuran harta. Lalu tujuannya yaitu bertujuan yaitu dibagi rata kepada 4 ahli waris yang sah tanpa keistimewaan apapun. Namun, dari sisi tergugat bertahan dengan klaimnya bahwa statusnya sebagai janda memberikan hak otomatis sebesar 50% atas seluruh aset serta harta bersama. Inilah yang menjadi benturan doktrin yang harus kita pecahkan saat ini. Berdasarkan pasal 832 dan pasal 852A KUH Perdata, hukum kita cukup buta terhadap urutan pernikahan, di mana semua anak sah memiliki derajat yang sama. Baik, kita telah melihat terdapat diagram pembagian waris di mana artinya total harta harus dibagi 4 bagian yang setara, di mana Stefanus yang pihak pertama mendapatkan 1/4 bagian, lalu yang kedua terdapat Monica yang mendapat 1/4 bagian, dan yang ketiga yaitu Rafael yang mendapat 1/4 bagian pula. Tidak kalah pentingnya juga Yulianti selaku janda juga mendapatkan 1/4 bagian, di mana tidak ada yang boleh menguasai lebih dari yang ditetapkan oleh undang-undang. Baik, petitum atau tuntutan keadilan kami jelas. Yang pertama, kita menetapkan status di mana menyatakan gudang dengan surat hak milik nomor 2287 serta ruko dengan surat hak milik 0891 sebagai harta waris bawaan pewaris yang wajib dibagi. Lalu yang kedua, terdapat porsi pembagian di mana menetapkan porsi pembagian waris absolut sebesar 1/4 bagian per orang, di mana masing-masing orang mendapatkan senilai 4 miliar rupiah. Tidak kalah penting kita mengajukan sita jaminan atau bisa disebut konservatoire Peslek, di mana menyatakan sah sita jaminan atas seluruh objek sengketa guna mencegah pengalihan aset secara diam-diam. Kita juga meminta eksekusi fisik demi menghukum tergugat secara paksa untuk menyerahkan penguasaan fisik aset serta membuka blokir deposito Bank Mandiri. Dan yang terakhir adalah putusan serta-merta, di mana putusan dapat langsung dieksekusi meskipun tergugat mengajukan berbagai upaya hukum, baik banding, kasasi maupun verset. Inilah bukti yang bisa kita jadikan argumen kuat, di mana menurut garis waktu yang sudah tertera, gudang dibeli pada tahun 1998, bertempat di Komersial Karanganyar. Serta pada tahun 2004 terjadi pembelian ruko di Jalan Slamet Riyadi, dan pada tahun 2007 tepat hanya 3 tahun setelah pembelian ruko di Slamet Riyadi, istri selaku pewaris yaitu Dian Margareta meninggal dunia, dan pada tahun 2010 terjadi pernikahan kedua, di mana Yulianti Rahayu menikah dengan pewaris. Baik, kita telah melihat garis waktunya di mana secara de facto dan de jure klaim Gonogini ini gugur demi hukum dikarenakan aset-aset raksasa ini sudah ada bahkan sebelum tergugat mengenal pewaris.
Jadi, gugatan ini bukan tentang keserakahan, melainkan tentang mengembalikan tatanan hukum yang dilanggar oleh penguasaan sepihak. Keadilan harus ditegakkan secara presisi, matematis sesuai KUH Perdata. Atas perhatiannya saya Bilang Muhammad Ilham Dan saya Ige Fatahila selaku kuasa hukum penggugat pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.